Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai utang luar negeri. Pertama-tama, perkenalkan saya Anissa Putri Mustafa. Selaku pemateri pertama akan membahas mengenai apa itu utang luar negeri. Utang luar negeri atau biasa yang disebut dengan pinjaman luar negeri merupakan setiap penerimaan negara baik dalam bentuk devisa atau devisa yang dirupiahkan, rupiah maupun dalam bentuk barang atau jasa yang diperoleh dari pemberi pinjaman luar negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu. Utang luar negeri juga bisa diartikan sebagai bantuan luar negeri yang diberikan oleh pemerintah negara-negara maju atau badan-badan internasional yang khusus dibentuk untuk memberikan pinjaman dengan kewajiban untuk membayar kembali dan membayar bunga pinjaman. Yaitu jenis utang luar negeri. Yang pertama yaitu jenis utang luar negeri berdasarkan bunga dan lamanya pengembalian. Jenis utang ini terbagi menjadi dua, yaitu utang lunak. Nah, utang lunak sendiri biasanya dibayar dengan bunga yang ringan dan waktu pengembaliannya yang cukup lumayan lama. Yang kedua yaitu utang biasa atau komersial, dibayar dengan bunga yang tinggi dan waktu pengembaliannya yang cepat. Jenis utang yang kedua yaitu utang luar negeri berdasarkan syarat-syaratnya. Utang yang bebas atau unpaid loans yaitu utang luar negeri tanpa dikaitkan dengan syarat apapun dari si pemberi utang yang dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu. Misalnya seperti harus memakai tenaga ahli dari negara si pemberi utang luar negeri. Yang terakhir, jenis utang luar negeri berdasarkan pemberinya. Jenis utang ini terbagi juga menjadi dua, yaitu utang luar negeri dari konsorsium atau kumpulan negara atau lembaga. Yang kedua yaitu utang dari satu negara atau satu lembaga. Baik, saya akan menjelaskan submateri selanjutnya yaitu manfaat utang luar negeri. Pentingnya utang luar negeri. Yang pertama, sebagai penutup defisit APBN. Artinya, utang luar negeri dapat menalangi kekurangan anggaran pendapatan belanja negara. Terus yang kedua, utang luar negeri dapat menjadi penutup kesenjangan antara saving dengan investasi dalam negeri karena akan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh variabel dalam negeri dan juga variabel luar negeri, misalnya kurs. Terus selanjutnya, perolehan dan pembayaran utang luar negeri akan mempengaruhi posisi neraca pembayaran internasional. Sekian dari materi saya berikan kepada pemateri selanjutnya. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu variabel utang luar negeri. Pengaruh pengeluaran pemerintahan. Pengeluaran pemerintah dibiayai dari penerimaan dalam negeri, khususnya pajak. Jika penerimaan dalam negeri kurang, maka diperlukan sumber dana dari luar negeri. Salah satunya adalah utang luar negeri. Selanjutnya, alternatif penjelasan lain, jika G naik dan dibiayai dari obligasi pemerintah, maka akan mendorong suku bunga dalam negeri naik. Yang kedua adalah pengaruh suku bunga. Jika suku bunga di dalam negeri naik, maka pengusaha akan memilih meminjam dari luar negeri. Jadi jika suku bunga dalam negeri naik, maka utang luar negeri akan naik pula. Sebaliknya, jika suku bunga luar negeri, misal LIBOR atau SIBOR turun, maka utang luar negeri naik. Variabel utang luar negeri. 3. Pengaruh kurs. Utang luar negeri dibayar dengan mata uang asing, misalnya dolar US. Jika terjadi depresiasi rupiah terhadap dolar, maka beban pembayaran utang luar negeri meningkat, maka pengusaha akan segan untuk mengambil utang luar negeri. Jadi ada hubungan negatif antara kurs dan utang luar negeri. Poin selanjutnya adalah pengaruh PDB. PDB yang meningkat akan mencerminkan kondisi ekonomi yang membaik. Jika kondisi ekonomi yang membaik, maka kita tidak akan membutuhkan utang luar negeri. Jadi jika PDB meningkat, maka utang luar negeri rendah. Poin selanjutnya adalah pengaruh utang luar negeri periode sebelumnya. Semua utang luar negeri pada periode sebelumnya harus dibayarkan, baik berupa cicilan ataupun utangnya, maka defisit APBN akan semakin besar sehingga negara membutuhkan biaya lebih dan utang luar negeri yang baru. Materi selanjutnya adalah kebijakan utang luar negeri yang perlu ditempuh. Nah, dalam hal ini dibagi menjadi 3 poin. Poin yang pertama adalah pengurangan utang luar negeri secara bertahap, sehingga
sebutan sebagai pelengkap benar-benar terwujud. Kemudian yang kedua, untuk meringankan beban APBN untuk pembayaran utang luar negeri, maka ada usulan untuk meminta penghapusan utang haram. Kemudian yang ketiga, sebisa mungkin dalam negosiasi utang luar negeri, utang yang didapatkan adalah utang yang tak terikat. Pengelolaan utang luar negeri. Jadi salah satu kewenangan pemerintah dalam hal keuangan adalah melaksanakan pinjaman luar negeri. Namun pelaksanaan ini tidak boleh dilaksanakan secara sembrono. Pentingnya pinjaman luar negeri itu untuk mendukung pembiayaan proyek-proyek atau untuk tambahan pembiayaan defisit anggaran yang mengharuskan pemerintah untuk melakukan pengelolaan yang cermat terhadap utang atau pinjaman luar negeri, sehingga pemerintah kemudian menetapkan peraturan perundang-undangan untuk mengatur pengelolaan utang luar negeri dalam peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2006 tentang tata cara pengelolaan pinjaman atau penerimaan hibah serta penerusan pinjaman atau hibah luar negeri yang diatur dengan adanya tahapan meliputi perencanaan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, monitoring, evaluasi, dan pengawasan atas utang luar negeri. Baik, saya kembalikan kepada moderator.